Polisi berhasil tangkap pelaku pembunuhan bocah di rumah mewah Cilegon. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Cilegon berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan bocah berusia 9 tahun berinisial MAM yang beberapa waktu lalu ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Kabar penangkapan terduga pelaku tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon, Ibtu Sigit Dermawan, saat dikonfirmasi tribunbanten.com. Namun demikian, pihak kepolisian belum dapat membeberkan secara detail terkait identitas pelaku maupun kronologi penangkapannya. Mohon waktu, ujar Kasih Humas Polres Cilegon, Ibtu Sigit Dermawan, Jumat, 2 Januari 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku diamankan di wilayah Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Pelaku juga dikabarkan merupakan salah satu karyawan dari perusahaan ternama yang beroperasi di wilayah Kota Cilegon. Hingga berita ini diterbitkan, jurnalis tribunbanten.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Polres Cilegon. Kronologi kejadian. Berdasarkan data yang dihimpun tribunbanten.com, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 14.20 WIB, saat ayah korban, Haji Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D, yang berteriak meminta pertolongan. D diketahui berada di rumah bersama korban ketika kejadian berlangsung. Mendapat kabar tersebut, Haji Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat dilarikan ke RS Betaida Kota Cilegon menggunakan kendaraan pribadi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Sekitar pukul 15 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Tak berselang lama, tepatnya pukul 15.20 WIB, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon bersama anggota Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi-saksi. Polisi akhirnya mengungkap lokasi penangkapan pelaku pembunuhan terhadap MAM, 9, anak seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di Kota Cilegon, Banten. Pelaku berinisial H ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten, Jumat, 2 Januari 2026. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan. Ia menyebut pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, ujar AKP Sigit saat dikonfirmasi, Jumat. Dilihat dari foto status WhatsApp Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama, tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berfoto bersama pelaku di lobi Mapolres Cilegon. Pelaku tampak mengenakan kaos hitam dan duduk di lantai dengan kondisi tangan terborgol menggunakan tali tias. Dalam foto tersebut juga terlihat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan serta Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Sebelumnya, di Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan juga membenarkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap bocah kelas 4 sekolah dasar itu telah berhasil diamankan. Alhamdulillah, pelaku sudah ditangkap, kata Dian melalui pesan WhatsApp. Namun, Dian belum bersedia membeberkan identitas pelaku, kronologi penangkapan, maupun motif pembunuhan. Ia mengatakan, seluruh informasi tersebut akan disampaikan secara resmi dalam rilis kasus dalam waktu dekat. Nanti akan disampaikan saat ekspos resmi, pungkasnya. Kronologi kejadian. Sebelumnya diberitakan, pembunuhan bermula sekitar pukul 14.20 WIB ketika ayah korban, Maman Suherman, menerima telepon dari anak keduanya D yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Mendapat kabar tersebut, Maman yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon yang sedang berada di tempat kerja langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah dan membuka pintu, ayah korban mendapati anaknya dalam kondisi tengkurap dengan luka serius disertai pendarahan hebat. Maman kemudian membawa anaknya menggunakan mobil untuk mendapatkan penanganan medis ke Rumah Sakit Betaida, Kota Cilegon. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka akibat 19 tusukan benda tajam. Pakar psikolog forensik,
Reza Indragiri menganalisa sosok terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS Cilegon Maman Suherman, Muhammad Axley Herman Miller. Dalam analisa tajamnya, Reza menyebut ada dua petunjuk penting yang ditinggalkan pelaku. Karenanya jika penyidik kepolisian jeli, maka pembunuh Axley akan segera terkuak. Diwartakan sebelumnya, Axley ditemukan tewas di rumah mewahnya di perumahan BBS 3, Ciwaduk, Cilegon, Banten pada Selasa, 16 Desember 2025. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, Axley meregang nyawa akibat berkali-kali ditusuk benda tajam dan dihantam benda tumpul. Saat insiden pembunuhan, di TKP hanya ada Axley dan sang kakak kedua. Sementara orang tua Axley termasuk sang ayah Maman sedang bekerja. Dalam penuturan terbarunya, Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengurai temuan penyidik di TKP. Penyidik menemukan darah korban tercecer di beberapa ruangan. Kita menemukan beberapa bercak darah di lokasi. Rumah 2 tingkat. Jadi darah itu sudah menyebar kemana-mana, ujar AKP Yoga Tama. Dari hasil pemeriksaan terkuak bahwa ada 19 luka tusuk dan 3 luka memar di tubuh Axley. Berdasarkan temuan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pembunuh Axley. Analisa pakar. Sementara kepolisian terus menggali informasi untuk mengungkap fakta kematian Axley, pakar psikolog forensik mengurai analisa tajam soal sosok terduga pelaku. Dalam wawancara di Kompas TV, Reza Indragiri menguak dugaan motif pelaku membunuh bocah 9 tahun tersebut. Reza menduga pelaku awalnya tidak mengincar Axley sebagai target pembunuhan. Korban berusia 9 tahun dan mengalami luka yang sedemikian parah dan banyak. Boleh jadi orang yang menghabisi korban tidak sungguh-sungguh menjadikan korban sebagai target aslinya, ungkap Reza Indragiri, Jumat, 19 Desember 2025. Perihal sosok target utama terduga pembunuh, Reza menyinggung orang tua korban. Kata Reza, Axley diduga hanya objek pengganti untuk melampiaskan niatan buruk pelaku pembunuhan. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan frontal ke orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi, pungkas Reza. Lantaran hal itu diungkap Reza, antara motif dan sosok pelaku belum tentu sejalan. Sebab ada kepentingan utama yang disembunyikan terduga pembunuh Axley, yakni diduga mengincar orang tua korban. Antara pelaku dan motif belum tentu linear, belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tapi kepentingan pelaku adalah pihak lain, namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut maka dicarilah pengganti, kata Reza. Adapun perihal alasan Axley yang dijadikan korban oleh pelaku, Reza mengurai analisa. Kenapa korban yang dijadikan sebagai substitusi? Karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dijadikan target kejahatan, ujar Reza. Lebih lanjut, Reza mengungkap dua petunjuk penting soal sosok terduga pelaku pembunuhan Axel. Petunjuk pertama adalah, kata Reza, terduga pelaku adalah sosok yang punya akses ke rumah korban.